Saat ini kita ada di perbukitan Kaliwadas. Kita akan mengukur pertama kekuatan batuan utuh. Silakan. Baik. Pembacaannya berapa? 21. Nilai ribonnya setara dengan posisi B dari samping. Berapa MPa? 18 MPa. Lokasi kedua berikutnya. Berapa pembacaannya? 28, Pak. 28. Nilai ribonnya 28 setara dengan 25 MPa. 25 MPa. Posisi B ya, dari samping. Berikutnya kita akan menentukan family atau keluarga dari bidang discontinue. Jadi di sini bisa dilihat ada bidang perlapisan sebagai struktur primer dan juga ada join sebagai struktur sekundernya. Bisa dilihat bahwa struktur primer dari bidang perlapisan itu banyak sekali ya, dari blok atau area yang akan kita ukur dari atas sampai ke bawah itu merupakan bidang perlapisan yang diisi oleh batu gamping dan batu lempung gampingan ya. Nah, di sini sebagai bidang discontinue atau family pertama adalah bidang perlapisan, dan sebagai bidang discontinue yang kedua adalah join ya, yang tegak lurus terhadap bidang perlapisan. Berikutnya adalah menentukan spasi antar bidang discontinue pada family A, yakni bidang perlapisan di sini. Jadi dari bidang perlapisan pertama ke bidang perlapisan kedua berapa jaraknya? Di situ 5 cm. Berikutnya 2,5, berikutnya 4,5, dan seterusnya itu sama ya. Jadi pengukurannya antar bidang discontinue tegak lurus satu sama lain. Jadi dilakukan dengan cara yang sama. Dan berikutnya untuk family B di sini adalah join atau struktur sekunder. Di sini dari join pertama ke join kedua berapa jaraknya? 10 cm. Yang kedua 10,5. Yang ketiga 8,5, dan seterusnya. Berikutnya kita akan menentukan tingkat kekasaran dari bidang discontinue atau roughness. Jadi untuk langkah pertama, tingkat kekasaran dari bidang discontinue family A, yakni bidang pelapisan yang merupakan struktur primer. Coba ditandain, dirasakan apakah kasar ataukah ada undulasi ataukah halus. Yang ke bawahnya coba. Kasar ya. Jadi kasar itu tingkat 1 sampai tingkat 3.
Jadi kita bisa pakai tingkat 3 ya. Yang berikutnya adalah untuk menentukan tingkat kekasaran pada famili B. Di sini adalah struktur sekundernya, yakni berupa join. Bagaimana? Kasar juga ya. Jadi bisa kita katakan tingkat kekasarannya adalah tingkat 3 ya. Oke, cut. Berikutnya apa? Dari join pertama ke join kedua berapa jaraknya? 10 cm. Yang kedua 10,5. Yang ketiga 8,5 dan seterusnya dengan cara yang sama. Berikutnya adalah mengukur spasi antar bidang diskontinu. Jadi karena di sini ada 2 family atau keluarga dari bidang diskontinu, maka untuk yang pertama diukur adalah persistensi dari bidang diskontinu yang pertama, yaitu bidang perlapisan, karena ini menerus dan batas dari area pengukuran itu panjangnya sesuai dengan blok dari area pengukuran. Berapa di situ terbaca? 173 cm ya. Dan ke bawah kita anggap sama karena semua menerus dan memiliki kecenderungan atau orientasi yang sama. Berikutnya untuk join yang kedua, di sini adalah struktur sekundernya. Jadi untuk spasi atau jarak antar kekarnya 12, yang berikutnya titik berikutnya 12. Jadi kurang lebih ada 12 untuk join yang ketiga. Di situ ini join ke-6 berapa di situ Pak? 8 cm. Yang berikutnya berapa? Relatif sama ya, relatif sama, yaitu 8 cm dan seterusnya. Jadi mengikuti cara yang sama untuk mengukur spasi yang lain pada bidang diskontinu. Berikutnya kita akan menentukan tingkat kekasaran dari bidang diskontinu atau roughness. Jadi untuk langkah pertama, tingkat kekasaran dari bidang diskontinu family A, yakni bidang perlapisan yang merupakan struktur primer. Coba ditandain, dirasakan apakah kasar ataukah ada undulasi ataukah halus. Yang ke bawahnya coba. Kasar ya. Jadi kasar itu tingkat 1 sampai tingkat 3. Jadi kita bisa pakai tingkat 3 ya. Yang berikutnya adalah untuk menentukan tingkat kekasaran pada famili B. Di sini adalah struktur sekundernya, yakni berupa join. Bagaimana? Kasar juga ya. Jadi bisa kita katakan tingkat kekasarannya adalah tingkat 3. Langkah berikutnya adalah mengukur dari kekuatan isian. Jadi dalam hal ini baik pada struktur primer atau bidang perlapisan maupun pada struktur sekunder join, di sini tidak ada isian ya, tidak ada isian. Jadi sekaligus ini bukaannya sangat rapat sekali ya, di bawah 0,5 mili ya. Jadi tidak ada isian dan bukaannya adalah tertutup ya, karena di bawah 0,5 mili. Langkah berikutnya adalah menentukan tingkat
pelapukan dari blok pengukuran. Di sini kalau bisa kita lihat bahwa beberapa bagian dari blok pengukuran sudah mengalami dekomposisi pada beberapa bagian. Ya, ada perubahan warna dan juga ada bagian batuan yang sudah menjadi seperti tanah, ya. Jadi di sini bisa masuk dalam kategori pelapukan tingkat 3. Berikutnya adalah pengukuran strike, deep direction, dan deep dari masing-masing bidang discontinue. Di sini bisa terlihat bahwa ada 2 bidang discontinue. Yang pertama adalah bidang pelapisan yang merupakan family A. Yang kedua adalah join atau kekar yang merupakan family yang kedua. Adapun kedua bidang discontinue ini karena memiliki orientasi yang sama, maka kita bisa melakukan pengukuran pada 1-2 titik. Begitu juga dengan join atau kekar yang merupakan family kedua. Jadi langkah pertama adalah kita melakukan pengukuran strike pada bidang perlapisan pada family A. Silakan. Not 72 derajat east. Deep directionnya berapa? Deep directionnya 162 derajat. Kemudian silakan ukur deepnya. Berapa? 10 derajat. Coba di lokasi yang lain diukur sekali lagi. Berapa? 76. Deepnya? Strike-nya. Strike-nya berapa? Not 76 derajat east. Not 76 east. Deep direction-nya? Deep direction-nya 166 derajat east. 166 derajat. Kemudian deep-nya berapa? Pak. 11 derajat. Jadi memang relatif sama orientasi dari bidang perlapisan atau struktur primer, ya, dari bidang discontinue pada area pengukuran ini. Berikutnya untuk family yang kedua, yakni struktur sekunder berupa join di sini. Silakan diukur berapa strike-nya. Not 171 derajat east. Deep direction-nya? Deep direction-nya 261 derajat. Deep direction-nya 261 derajat. Deep-nya diukur berapa? Pak. 81 derajat. Ya.
Baik, untuk bagian terakhir untuk mengkuantifikasi kondisi luahan atau weathering. Di sini pada muka lereng betul-betul masih kering ya. Jadi kita masukkan dalam kategori tingkat pertama